Halo, selamat bertemu kembali di channel ACC Show. Kali ini kita akan membahas contoh proposal bisnis plan di bidang coffee shop, project coffee shop, judulnya namanya Coffee Couple. Ya, di halaman mukanya ini halaman, karena ini presentasi ya, dikasih gambar suasana kurang lebih nanti seperti ini suasananya. Gambar ini bisa diambil di Google, kalian bisa searching sendiri. Oke, misalkan ini mungkin tidak sesuai sama urutan yang di video tentang bisnis plan sebelumnya, tapi paling nggak di sini ada visi, ada misi, dan ada tujuannya. Kemudian ada data perusahaannya ya, profil utamanya, Coffee Couple, jenis usaha coffee shop, jam operasionalnya, alamatnya, temanya, tagline-nya, kopi untuk cinta, segmen, target market dan positioning, segmen marketnya, target marketnya, positioningnya. Oke. Kemudian marketing mixnya, produknya 40% minuman kopi pilihan, ada 30% minuman pilihan, 4% makanan utama, 15% makanan ringan, ya kan? Kemudian price-nya mulai dari 5.000 per gelas, lebih murah dari kompetitor. Promosinya pada saat grand opening, pada saat ada promo bulanan, ada diskon couple 20%, live musik mingguan, ada online dan catering promo. Dari sisi distribusi atau place-nya, di lokasinya itu parkiran, ruangan toilet, ruang AC dan ruang outdoor, free wifi, dan juga banyaknya colokan listrik ya. Layoutnya kurang lebih seperti ini. Layout yang dibuat untuk ada ruangan indoor dan ada ruangan outdoor ya. Ada meja bar, ada meja kitchen, ada toilet, dan ada area outdoor teras. Kemudian udah masuk ke target omset. Idealnya dari menu-menu ini ada harga sebelum pajak ya, seperti ini. Udah ada kategorinya, estimasi dalam omset 1 bulannya berapa, estimasi per harinya berapa ya, bisa dilihat. Ada menu susu kopi susu, ada menu kopinya, kemudian ada milkshake-nya, ada tea and food-nya ya, makanannya nggak banyak ya, cuma roti bakar sama burger. Dari situ aja targetnya dengan target harian 1.900.000, sebulannya sudah bisa mendapatkan omset di 57.018.000. Ini harganya di luar pajak. Sehingga kalau dihitung dari omset per bulannya 57 juta, COGS-nya kita tekan di angka 36%, 20.900.000. Marginnya 64%, maka gross income-nya 36 juta. Kemudian dihitung untuk biaya-biayanya, ada manpower 3 orang, 1 orang gaji 3 juta, misalkan jadi 9 juta sebulan. Listrik, air, gas, sampah, marketing expense, admin expense, other expense, total expense 14 juta. Masih 36 juta ini dikurang 14 juta, masih ada income sebesar 21.600.000. Dari yang 21.600.000 itu 10.800.000-nya didonasikan kepada yayasan, sehingga real income-nya tinggal 10.800.000. Kemudian ini ada ringkasan dari budget projectnya 86.700.000, fee untuk konsultannya 12.500.000, sehingga totalnya itu biaya dari proyek ini semuanya investasinya mendekati 100 juta ya. Dan di target BP dengan income-nya setiap bulan 10.800.000, target BP dalam 10 bulan. Karena kalau 10 kali 10,8 udah 108 juta. Udah ketutup. Ini target idealnya bulanannya 57 juta, weekly-nya 14 juta. Tapi ketika di breakdown di sini mulai diperhitungkan namanya baru buka, kita tidak banyak grand opening kemungkinan. Kalau kita buka di week kedua dari bulan Juni, week satunya 0 ya. Week kedua target ya setengah dari target ideal 7 juta gitu ya. Ini bisa dilihat ya, di week 2 50% dari target ideal, angkanya segini. Week 3 masih 50%, week 4 mulai naik jadi 70%.
sehingga total omsetnya 24.200.000, which is 43% dari 57 juta. Kemudian di bulan Juli mulai naik, orang mungkin sudah mulai tahu karena juga week 1 itu tanggal gajian, kita bisa bikin promo buat undang orang sini bisa 75%, week 2 agak turun 60%, week 3 turun lagi jadi 50%, dan week 4 naik lagi 80%. Di bulan kedua 66% dari target. Kemudian di bulan Agustus udah diharapkan di bulan ketiga sudah 100% dari target di week 1. Walaupun week 2 dan week 3 turun, tapi week 1 dan week 4-nya mencapai target sehingga sampai 86%. Begitu terus sampai akhirnya di bulan Desember, di week 1 kita harapkan 115%, week 2 100%, week 3 100%, dan week 4 120%, sampai 109%. Jadi total dari bulan Juni sampai Desember itu rata-ratanya adalah mencapai 86% dari target omset. Kalau kita hitung, dari perhitungan ini, di bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember akan seperti ini. Jadi gross income-nya dapatnya cuma 14 juta, expense-nya 14 juta, income-nya realnya cuma 48.000. Artinya nggak ada untungnya nih di bulan pertama. Di bulan kedua udah mulai ada untung 9.600.000 ya, 26%. Di bulan ketiga sudah mulai ada untung 16 juta, 35%. Di bulan keempat ada income sebesar 20 juta, 37%. Ya. Kemudian seterusnya sehingga di bulan di total semuanya income-nya 217. Kalau kita bisa jaga COGS-nya di 36%, dari angka yang tadi ini omset 342 juta ini, dia akan menghasilkan income 217 juta. Gross income 217, expense-nya 101, sehingga real income-nya 116 juta, which is 34%, dan sudah menutupi biaya investasi dari proyek yang tadi senilai 99 juta. Berikut adalah estimasi belanja bahan baku makanan dengan mereknya untuk stok awal saat pembukaan. Minimal punya beef burger Yona 4 pack, roti burgernya 8 pack, keju cheddarnya, dan seterusnya. Kemudian furniture-nya yang harus dibeli, biayanya sekitar 37.200.000 ya. Bahan baku makanan 3.400.000. Alat-alat untuk kasir 8.500.000, uniform karyawan 700.000, sehingga total ada bahan baku beverage dan packaging 8.570.000 ya. Ada kita saat open nanti kita buka dengan kopi Arabica 4 macam ya. Seperti itu. Sehingga totalnya untuk 4 macam ini adalah 58.400.000. Kemudian untuk mesin dan equipment totalnya 25.200.000. Marketing promotion untuk bikin banner, poster, brosur, ya, kemudian undang komunitas, kasih gratisan itu 1.350.000. Kemudian biaya rekrutmen, pembuatan kontrak kerja dan interview hanya 125.000. Budget test food, role play dan training 1.600.000 ini buat role play, sehingga subtotal 28.300.000, sehingga totalnya adalah 86.741.000. Ya, perlu diketahui juga biaya ini belum dengan biaya ini dengan estimasi bangunan adalah milik sendiri ya, tidak sewa tempat. Bangunan milik sendiri. Kalau sewa tempat ada biaya lagi sewa tempat. Jadi kemungkinan income-nya tadi yang ini belum bersih karena expense-nya belum ditambahin ada biaya sewa tempat kalau kamu sewa tempat. Tapi kalau tidak sewa tempat ini sudah menguntungkan. Ya, ini ilustrasi gambarnya, brand-brandnya yang murah-murah meriah kayak Ferrati Vero, kemudian
Ini semua bisa didapatkan di mana-mana ya. Sekarang banyak yang jual online juga maupun di Shopee dan lain sebagainya. Kemudian kita bikin misalkan timelinenya untuk grand opening. Setelah tanggal 8 Mei kita presentasi project. Start projectnya 24 Mei misalkan. Finish project di 10 Juni. Kapan instalasi zinc electricity 24 sampai 30 Mei. Belanja furniture, equipment bar dan lain-lain targetkan 26 Mei sampai 4 Juni. Kemudian seleksi manpower 25 Mei sampai 4 Juni. Aksesoris dan dekorasi 5 sampai 6 Juni. POS, mesin dan IT 1 sampai 4 Juni. Mesin espresso dan tools 24 Mei sampai 4 Juni. Kemudian melakukan simulasi yang role play dan evaluasi di tanggal 7 Juni. Setelah simulasi dan evaluasinya oke, baru lakukan soft opening 2 hari 8 sampai 9 Juni, kemudian grand openingnya di tanggal 10 Juni 2021. Ini targetnya. Ini ada project yang saya buat dulu di tahun 2021. Ya, kalau dibikin chartnya seperti ini jadinya. Oke. Ini dulu project sebenarnya untuk waktu bikin Sadar Kopi ya di Jagakarsa. Ya, tim profilnya ini saya sendiri, pengalaman kerja di dunia F&B dan juga di dunia retail, dan juga di pasar Blok M. Kemudian juga abang ipar saya yang dari hotel, jadi kami berdua sebagai